Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan pejabat otoritas jasa keuangan, perwakilan industri pasar modal dan perwakilan industri keuangan non-bank. Di hadapan perwakilan industri jasa keuangan, Presiden menyampaikan arahan supaya industri jasa keuangan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan mengatakan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta industri jasa keuangan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dan melanjutkan kebijakan yang mampu untuk memperkuat resiliensi saat badai pandemi COVID-19. Ketua Dewan Komisioner OJK menjelaskan kepada Presiden mengenai persiapan menjelang pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang akan digelar awal Februari 2023. OJK juga memaparkan kepada Presiden mengenai perkembangan terakhir berbagai sektor di industri jasa keuangan. Perkembangan tersebut antara lain upaya yang dilakukan industri jasa keuangan dalam mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global sekaligus merespon dinamika yang diperkirakan akan terjadi menjelang pemilu 2024. Presiden menekankan mengenai pentingnya sinergi dan koordinasi antara berbagai regulator dan pelaku industri jasa keuangan serta pemerintah untuk menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi di 2023. Bapak Presiden yang memberikan arahan sangat jelas bahwa seharusnya kita dapat menjaga terus momentum perkuatan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2022 ke depan dan dengan berbagai pelajaran bagaimana menyelesaikan tantangan-tantangan yang berat selama pandemi untuk bisa dilaksanakan ke depan dengan lebih kuat lagi. Sementara Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau BI, Iman Rahman meminta dukungan dari Presiden Joko Widodo bagi industri pasar modal di tanah air, seiring terus meningkatnya jumlah perusahaan atau emiten yang tercatat di BI. Selain itu, ia menyampaikan hadirnya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan merupakan bentuk dari pendalaman pasar dan perluasan perdagangan di BI ke depan. Mungkin perlu dukungan daripada Pak Presiden terkait semakin banyaknya perusahaan-perusahaan atau emiten-emiten catat pasar modal Indonesia sehingga tercipta pemerataan bagi para pemegang saham, khususnya bagi investor domestik, baik retail maupun institusi. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral akan dibatasi. Pembangunan smelter dibatasi bagi yang tidak berorientasi pada green energy. Pemerintah akan membatasi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter yang tidak berorientasi ramah lingkungan atau energi hijau. Hal ini disampaikan Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas terkait ekosistem pembangunan mobil baterai dan motor di Istana Negara Jakarta. Adapun pembatasan pembangunan smelter menyasar pada produk hilirisasi yang baru mencapai 40%. Pembangunan smelter yang tidak berorientasi pada green energy. Ini sebagai bentuk dari kepedulian pemerintah dalam rangka melakukan penataan terhadap pembangunan produk yang berorientasi pada green energy dan green industry. Sebagai detail pembatasan pembangunan smelter, Bahlil menyampaikan bahwa saat ini produk dari hasil smelter khususnya biji nikel adalah nickel pig iron atau NPI, di mana NPI sudah masuk dalam kategori pionir. Oleh karena itu, pemerintah mulai melakukan penataan terhadap smelter yang produk hilirisasinya hanya sebesar 40%, sebab cadangan nikel yang dimiliki sudah tidak banyak. Nah, sekarang kita lebih dorong pada sektor hilirisasi nilai tambahnya bisa sampai dengan 80% sampai 100%. Itu yang akan kita lakukan. Smelter-smelter yang produk hilirisasinya yang baru sampai 40%, itu kita akan melakukan penataan kembali. Ya, nanti di breakdown modelnya kita lagi susun. Baru selesai rapat tadi. Jadi aturan teknisnya nanti kita bahas. Ya. Sebanyak 2.073 aparatur sipil negara terbukti melanggar netralitas. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto menyampaikan salah satu hal yang memicu pelanggaran netralitas oleh ASN adalah keberadaan intervensi politik yang kuat terhadap ASN dan birokrasi di Indonesia.
Komisi Aparatur Sipil Negara sepanjang tahun 2020 sampai dengan 2022 telah menerima aduan terkait dugaan pelanggaran netralitas oleh 2073 ASN. Dari 2073 ASN yang menjadi pihak terlapor, sebanyak 1.605 ASN atau sekitar 77,5% diantaranya terbukti melanggar netralitas. Selanjutnya, sebanyak 1.420 orang dari 1.605 ASN yang terbukti melanggar telah dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah terkait berdasarkan rekomendasi KASN. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto menyampaikan salah satu hal yang memicu pelanggaran netralitas oleh ASN adalah keberadaan intervensi politik yang kuat terhadap ASN dan birokrasi di Indonesia. Intervensi politik diperkirakan akan semakin meningkat saat sebelum dan sesudah pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Hal tersebut menjadi salah satu tantangan dalam penerapan sistem merit pada kebijakan dan manajemen ASN di instansi pemerintah. Karena itu, KASN senantiasa berkomitmen menindak tegas ASN yang terbukti melanggar netralitas. KASN akan mengoptimalkan tindakan pencegahan untuk mengatasi persoalan pelanggaran netralitas ASN, terutama berkaitan dengan pelanggaran pemilu dan pilkada 2024, dengan menyelenggarakan sosialisasi serta diskusi publik bertema pengawasan dan penguatan netralitas ASN. Selama tahun 2020 sampai dengan 2022, KASN telah menerima aduan atas dugaan pelanggaran netralitas sebanyak 2.073 ASN, di mana sebanyak 1.605 ASN terbukti melanggar dan sebanyak 1.420 ASN diantaranya dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan rekomendasi KASN oleh pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah. Informasi lainnya pemirsa, Komisi 3 DPR RI menyetujui penambahan anggaran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2023. Anggaran tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan LPSK kepada korban dan saksi yang terlibat dalam peradilan pidana. Komisi 3 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK pada Senin 16 Januari 2023 dan menyetujui penambahan anggaran LPSK tahun 2023 yang akan digunakan untuk pembangunan gedung pusat perlindungan, pemulihan, dan pelatihan LPSK dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada saksi dan korban. Pembangunan gedung tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan LPSK kepada korban dan saksi yang terlibat dalam peradilan pidana. Pembangunan gedung dengan total biaya 290 miliar rupiah ini dilakukan LPSK sudah memasuki tahap 2. Namun masih membutuhkan tambahan anggaran sebesar 160 miliar rupiah. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyebutkan gedung yang berlokasi di daerah Cibitung, Bekasi, Jawa Barat ini direncanakan akan selesai pada akhir tahun 2023 agar dapat dimanfaatkan secara maksimal pada tahun 2024 mendatang. Selain itu, dalam rapat kerja tersebut Komisi 3 juga meminta LPSK untuk memprioritaskan program penguatan mekanisme nasional terkait perlindungan, pemulihan, dan ganti kerugian korban tindak pidana kekerasan seksual dan program optimalisasi pemulihan korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Saat ini LPSK sedang membangun gedung Pusat Perlindungan, Pemulihan, dan Pelatihan LPSK atau P4 LPSK di daerah Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Yang kami maksudkan sebagai fasilitas perlindungan, pusat pemulihan dan pelatihan bagi saksi dan korban sebagai serta kami akan berencana untuk mengembangkan rumah tahanan bagi saksi dan pelaku yang bekerja sama. Saksi pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator. Kami merencanakan pembangunan gedung tersebut diselesaikan pada akhir 2023 supaya segera bisa dimanfaatkan sepenuhnya pada tahun 2024. Pemirsa, setelah jeda kami akan kembali dengan informasi mengawal pemilu di ruang digital untuk Indonesia Maju sesaat lagi.